Dalam rangka apa acara apa ini? Isra Mi'raj. Dzikra al-mu'jizatil khalidah, mu'jizatil kubra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'jizah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini kita semua mendapatkan tambahan iman, semakin tebal, semakin mantap iman kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan agama, baik itu yang wajib, fardu, maupun yang sunnah, fadhail, himbuan-himbuan dari Rasulullah dapat kita amalkan dengan istiqomah. Saya sendiri sebenarnya baru keluar dari rumah sakit 6 hari. Terkena paru-paru. Kata dokter istirahat minimal 1 bulan. Jangan ada aktivitas. Tapi saya ingat undangan di sini, ingat Ketua DKM Pak Susilo, ingat Ihsanuddin, nggak tega juga nggak datang ini. Walaupun kesehatan saya masih di bawah kontrol Dokter Ayub, spesialis internis Rumah Sakit Cinere. Beliau mengatakan 1 bulan harus istirahat total dan tidak boleh merokok. Jadi kepada yang masih merokok hati-hati. Saya dulu merokok, ternyata paru-paru kena. Monggo kalau masih merokok ya silahkan. Saya tidak mengatakan haram tidak, tapi itulah barangkali kelemahan dari fisik saya, sebab merokok paru-paru terbakar. Nah kalau yang sehat silahkan saja. Bapak sekalian, setelah Rasulullah SAW 10 tahun dakwah di Mekah, semakin mendapatkan tekanan yang hebat. Semakin mendapatkan tekanan yang hebat dari orang Quraisy, terutama Abu Jahal pimpinannya. Bani Hashim, muslim atau enggak muslim, keluarga Nabi Muhammad itu Bani Hashim namanya, diboikot. Tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh jual beli muamalah. Jadi kalau pasar tidak boleh menjual makanan kebutuhan kepada Bani Hashim. Begitu pula kalau Bani Hashim menjual, tidak boleh ada yang membeli selama 3 tahun. Bani Hashim diboikot, diblokir di Syi'ab Bani Amir, jurang Bani Amir. Tidak boleh ada hubungan apa-apa masyarakat dengan mereka. Di dalam pemboikotan 3 tahun itu, Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang luar biasa. Pamannya Abu Thalib yang sangat membela beliau walaupun tidak masuk Islam, tapi membela, membackup. Abu Thalib meninggal dunia dalam 3 tahun itu. Tidak lama, berapa hari, istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, meninggal dunia juga. Maka terkenal tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun yang sedih. Nabi Muhammad merasakan sedih yang luar biasa, ditinggal pamannya yang selama ini menjadi backing, dan ditinggal oleh istrinya yang selama ini menjadi pendamping yang setia, Siti Khadijah. 3 tahun selesai diblokir, diboikot selesai, Nabi Muhammad SAW mencoba dakwah ke kota lain. Karena di Mekah sudah sulit, maka mencoba datang ke kota Taif. Kota apa? Taif, 80 km selatan Mekah. Berangkatlah Sayyidina Muhammad dengan Zaid bin Harithah.
Satu orang saja, temannya satu orang, nggak banyak-banyak. Masuk Islam, dakwah tiap hari, tiap malam itu. Jadi kalau Pak Susilo ada tantangan, sabar itu ringan sekali itu. Nabi Muhammad sebulan tidak satu pun orang mendengar beliau. Malah Nabi Muhammad diusir dari Taif. Pembesar Taif mengumpulkan anak-anak muda yang preman-preman itu. Tapi di sini nggak ada preman, di sini nggak ada. Yang preman-preman itu diperintah oleh yang tua-tua agar mencaci maki Nabi Muhammad. Bukan mencaci maki, mengusir dan melempar dengan batu. Yang dilempar kakinya. Sampai kaki Nabi Muhammad berdarah-darah. Darahnya sampai memenuhi sandalnya. Seakan-akan sandalnya warnanya merah dengan darah itu. Dalam Barzanji dikatakan wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'lah. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم من شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم wabarik alih. Apal tidak Bu Barzanji? Enggak apal? Yang apal paling anu ya. Ojo dibanding kayak itu apa ya itu ya. Barzanji dihafal Bu, barokah insyaallah. Rezekinya barokah. Dimakan barokah. Dimakan oleh anaknya jadi pinter, jadi benar, jadi soleh. Walaupun secukupnya enggak kaya lah. Tapi rezekinya dimakan menjadi barokah, rumah tangganya tentrem, anaknya menjadi soleh, waduh luar biasa, ini namanya barokah dalam rezeki. Gak usah kaya raya konglomerat, gak usah. Asal cukup, bisa menyekolahkan anak, bisa mengongkosi biaya sehari-hari, nafkah, rezeki halal, apal Barzanji, wah barokah banget itu sudah. Siap Bu? Apal Barzanji siap? Ya gak usah dihafal sekaligus. Seminggu ini hafal satu pasal, satu seri, minggu depan gitu ya. Apa artinya itu? Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah. Nabi Muhammad menuju ke Taif, dakwah kepada kaum Bani Thaqif, tapi sama sekali tidak satu pun ada yang mendengar dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan mereka waghraw bisufa wal abida, budak-budak, preman-preman dikumpulkan, fasabbuhu, mencaci maki Muhammad, wa ramawhu bil hijarah, dan melempar dengan batu, hatta khudibat bid dima'i na'lah, sampai dua sandalnya Rasulullah yang dipakai itu berwarna merah dengan karena darah yang disebabkan dilempari batu kakinya itu. Para malaikat pun datang Bu, menawarkan, Muhammad, dari tadi saya lihat ente dilempari batu, minta pada Allah dong, agar orang Taif saya hancurkan, saya kirim angin puting beliung, saya kirim gempa, saya balikkan tanahnya, saya bisa. Asalkan ente minta pada Allah, nanti Allah perintah saya, kata malaikat. Mau saya hancurkan orang Taif, saya sabut petir, bisa. Dari tadi saya ente nggak pernah minta apa sama Allah. Malah ente mendoakan mereka. Allahumma hdihim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada orang-orang mereka. 11 ternyata yang satu anaknya juga ikut tenggelam. Tinggal berapa jadi? Tinggal 80. Gitu Muhammad, ini kata malaikat lagi memprovokasi Nabi Muhammad. Gitu Muhammad, kau minta pada Allah, apa maunya? Saya jalankan nanti.
Kamu minta pada Allah. Orang Taif yang melempari batu kamu apa mau saya apakan? Saya sabar petir semuanya. Saya balikin tanahnya. Biar mampus semuanya. Kamu minta pada Allah. Saya melakukan kata malaikat. Yang tegas seperti Nabi Musa. Nabi Musa dicaci maki sabar. Dicaci maki sabar. Setelah kaum ada sebagian kaum. Enggak semua. Ada sebagian kaum Nabi Musa yang mengatakan begini. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kebangetan nih, kebablasan. Mereka, sebagian mereka mengatakan begini, Musa, kami tidak aklekat, saya tidak seperti. Jadi berjuang itu tidak harus sekarang berhasil. Pak Susilo berjuang di sini, di daerah sini, tidak harus sekarang berjuang besok berhasil. Itu seperti nanam singkong besok berbuah langsung dicabut. Buahnya ada langsung dimakan gitu. Enggak. Berjuang itu perlu kesabaran, ketabahan, ketekunan. Yang wajib berjuang, berhasil atau tidak, kapan berhasilnya itu urusan Allah. Keluar dari Taif, Bu, Nabi Muhammad Pak. Istirahat sambil berdarah-darah. Istirahat di kebun anggur. Kebun anggur, ada kebun anggur situ. Punya Atabah. Yang punya kebun anggur namanya Atabah. Bersandar di pagarnya situ. Nah Atabah melihat ada orang istirahat. Merentah. Pekerjanya. Yang tukang jaga kebun. Namanya Adas. Namanya. Adas agamanya Majusi. Adas, ini bawa sepiring anggur, tuh kelihatan ada orang istirahat, kecapean, bawa sana. Bawa ke sana. Oleh Adas ambil satu piring, diantarkan Nabi Muhammad yang sedang istirahat. Nabi Muhammad terima kasih, kemudian makan anggur itu, dan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimata takhruju min famil Arab. Saya tidak pernah mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim keluar dari mulutnya orang Arab. Saya tidak pernah mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim keluar dari orang Arab. Nabi jawab, loh kamu dari mana? Bukan dari Arab, kamu dari mana? Saya dari Ninawa. Kotanya Nabi Syith, Ninawa, atau sekarang Mosul di Irak itu. Saya dari Ninawa, bukan dari Arab saya ini. Terus kamu di sini ada apa? Saya kerja di kebun ini, jaga kebun. Tapi yang paling penting tujuan saya ke sini bukan karena saya melarat jadi penjaga kebun anggur, bukan. Tapi tujuan saya paling penting adalah saya ingin mencari, ingin berjumpa dengan Faraklitus. Apa Faraklitus apa? Nabi akhir zaman yang akan bawa rahmat seluruh alam semesta. Menurut kitab suci saya sudah lahir. Dan menurut kitab suci saya daerah sinilah, daerah Arab sinilah. Gak jauh dari sinilah. Dari saya sampai saya jadi budak kerja di kebun anggur, ingin jumpa dengan Faraklitus. Yaitu Nabi akhir zaman yang bawa rahmat untuk semesta alam. Nabi jawab, Anal dzalika Faraklitus. Sayalah orangnya saya, kata Nabi Muhammad. Saya orangnya Faraklit nih. Akhirnya Adas mencium mencium kepala Rasulullah, mencium tangannya dan masuk Islam, baca syahadat. Jadi Nabi Muhammad 1 bulan di Taif tidak dapat 1 orang pun masuk Islam, tapi perjalanan pulang di kebun mendapatkan orang masuk Islam 1 orang, tapi berkualitas, yaitu orang yang berilmu, baca kitab banyak, berilmu, orang berkualitas ini, 1 orang yang berkualitas. Dan Nabi dalam istirahat itu berdoa begini, Bu, ini syukur-syukur doanya dihafal ya. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wahawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallakta wa amri
illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyatahu awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wasal ali amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Doanya Nabi Muhammad sambil bersandar di pagar kebun kormanya Atabah tadi, kebun anggurnya Atabah tadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu segala kelemahan dan ketidakmampuan aku. Engkau adalah Tuhanku dan Tuhannya orang mustad'afin yang dhaif-dhaif. Akan dikemanakan aku ini? Akan diserahkan kepada musuh yang sangat kejam. Akan diserahkan kepada orang yang akan menyerang saya, menyerang aku. Selama engkau tidak murka kepadaku, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Itu artinya gitu kira-kira. Nabi Muhammad pulang ke Mekah, masuk ke rumah, baru istirahat sebentar, datang malaikat Jibril ngejak jalan-jalan. Ayo ikut saya yuk, jalan-jalan. Kemana? Aqsa, Palestina, kemudian naik ke langit. Yang benar ngomong, yang benar ente ngomong ini. Ayo ikut. Jadi untuk menghibur Nabi Muhammad yang sangat susah, sangat sedih, menghormati pengorbanan Muhammad, Allah mengangkat Nabi jasad dan waruhan, fisiknya dan rohaninya, berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus langsung naik ke langit, menuju langit ke-7, sampai ke Arash, sampai ke Raf-Raf, sampai ke Sidratil Muntaha. Ujung akhir dari alamil malakut. Namanya Al-Mala'ul A'la. Paham betul nih? Paham gak ini? Nah, dari Mekah ke Aqsa naik buraq. Berupa binatang seperti kuda, tapi ada sayapnya. Warnanya putih. Sekejap langsung sampai ke Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa sudah ditunggu oleh para arwahnya, para anbiya, para rasul. Langsung Nabi Muhammad datang qomat. Nabi Muhammad didaulat sholat menjadi imam, yang makmum para nabi, para rasul, para malaikat. Ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta wal anamu niyam. Apa artinya itu? Wahai orang diisrakan oleh Allah yang maha muhaimin, engkau di waktu malam engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, di mana manusia semua pada tidur, pada ngorok, pada molor. Engkau mendapat kehormatan yang luar biasa, yaitu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Dan kemudian kamu sholat yang makmum semua makhluk yang ada di langit. Para nabi, arwahnya para nabi dan para malaikat makmum semuanya. Kullu man fis sama wa antal imam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Wa sami'tan nida alaika salam. Dulu suara saya enak dulu. Sekarang udah 70, umur saya udah 70. Dan engkau naik ke Muntaha, sampai di sana engkau mendengar ada suara, Assalamu alayka ya Ahmad, Assalamu alayka ya Toha, Assalamu alayka ya Yasin, Assalamu alayka ya Mustafa wa ya Mujtaba. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Ya Allah. Yang salam siapa, Bu? Yang salam siapa? Allah. Salam kepada Muhammad. Assalamualaikum ya Toha, Assalamualaikum ya Yasin, Assalamualaikum ya Mustafa, Assalamualaikum ya Mujtaba, Assalamualaikum ya Ahmad, ya Muhammad. Ya Allah, kemuliaan luar biasa. Kepedihan, kesusahan, sakit-sakit,
dilempar batu, di Taif, dihina, dicaci maki, hilang semuanya. Setelah mendapatkan salam dari Allah. Wa sami'tan nida alaikas salam. Dikasih cerita ini. Turun dari Mi'raj dari langit, satu malam sekejap itu, membawa perintah dari Allah, Muhammad, kamu dan umatmu wajib sholat 5 waktu. Terusnya tadi kan, terusnya belajarnya tadi, thumma usra bi jasadihi wa ruhi yaqdatan minal masjidil haram minal masjidil aqsa wal hamd qudsiyah wa ra'a adam fil ula wa qad jal wa qaru ala, dan seterusnya lah. Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam di langit pertama, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa di langit kelima, dan seterusnya. Walhasil Isra Mi'raj merupakan mu'jizah khalidah, mukjizat Nabi Muhammad yang harus kita peringati selamanya. Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, umatnya seperti kita ini, walaupun hidungnya pesek, hitam gitu, petekel ya, hitam malah. Tapi tetap menjadi umat yang paling, karena kita umatnya siapa? Nabi yang paling mulia. Saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minadh dhalami wa bitta tarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta tahtariqu sab'ati baqabihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Muhammad, engkau Isra di waktu malam, engkau berjalan di waktu malam dengan mendapatkan sinar dari bulan yang bisa menerangi kegelapan. Engkau sampai hanya 2 jengkal antara engkau dan Allah. Hanya 2 jengkal antara Muhammad dan thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Antara Nabi Muhammad dengan Allah di Sidratul Muntaha hampir seperti jarak 2 jengkal atau kurang, menggambarkan sangat dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah. Ya. Dan engkau menjadi imam yang makmum para rasul, para nabi. Kau naik ke atas diiring oleh para malaikat. Kau sebagai pemimpin dari mereka, rombongan itu. Di dalam berita dikatakan seperti itu, diceritakan. Khafatta kulla maqamin bil idhafa idh nudita bi rahmatil mufradil alami. Semua para nabi-nabi makomnya kalah semua. Sampai di Sidratul Muntaha, Bu. Sampai di Muntaha. Malaikat Jibril angkat tangan. Muhammad, saya hanya sampai di sini. Gak berani ngantar kamu sampai ke atas lagi. Kenapa? Kalau saya bisa sampai ke atas, saya akan hancur dengan subuhatil qudusiyah. Saya akan terbakar oleh nurnya Allah. Saya nggak berani ngantar kamu sampai naik lagi. Nabi Muhammad sendirian sampai naik ke atas sendiri, sampai Sidratul Muntaha diantar Jibril. Di situ Jibril tidak mau ngantar ke atas, Nabi Muhammad sendirian naik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hikmahnya sholat, Bu. Dari surga Ihsan sudah menyinggung. Sholat itu kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad, ingin mi'raj seperti Nabi Muhammad, ingin mendapat kehormatan dekat dengan Allah, jalannya melalui sholat. Ibu sholat rajin gak, Bu? Sholat rajin gak? Rajin sholat tidak? Gak jawab ya, Masya Allah. Rajin sholat tidak? Kalau sholat khusyuk tidak? Kalau khusyuk berarti seperti Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Kalau ibu lagi ada problem, lagi ada kesulitan, bapak-bapak ada kesulitan problem ma'isyah, ekonomi, sholat malam, mengadu kepada Allah, lupakan semuanya problem, menyerahkan diri pada Allah, lebur hancur di situ, eksistensi kita jangan muncul, takabur hilangkan, sombong, egois hilangkan,
hanya Allah yang kita minta, hanya Allah yang kita dekatin, insya Allah selesai semua problem yang kita hadapi. Kalau bapak cari maisha kesulitan, dagang bangkrut, ditipu orang, habis uangnya, mengadu ke siapa itu? Mengadu ke siapa? Mengadu kepada Allah yang tidak ada tandingannya, gak ada lawannya. Inni ashku laka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Hanya kepadamu aku mengadu ya Allah, engkau Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang dhaif. Maka dengan salat insyaallah kita mengikuti mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula akhlaknya Rasulullah harus kita ikuti. Paham tidak? Rasulullah itu akhlaknya mulia, Bu. Kita umatnya juga harus akhlaknya mulia. Rasul itu wajib bersifat empat ya. Nomor satu sidik, jujur, amanah, fatonah, tabligh, fatonah. Ada orang mengatakan yang wajib jujur itu Rasulullah. Kalau saya bukan Rasul, jadi gak wajib jujur itu ya. Yang wajib jujur siapa? Rasulullah. Gak boleh bohong, wajib jujur. Kalau saya bukan Rasulullah, jadi kalau saya bukan Rasul, bukan Nabi, tidak wajib jujur. Bu, Pak, Rasulullah memberi contoh kepada kita. Beliau tidak pernah bohong, wajib jujur. Apapun risikonya, apapun tantangannya, wajib jujur. Harus sampaikan apapun adanya ayat Quran itu, wahyu itu, tabligh namanya. Amanah, bisa dipercaya. Fatonah, cerdas. Itu umatnya pun harus bersifat empat itu. Berusaha meniru Rasulullah tidak? Berusaha tidak? Berusaha tidak Rasulullah? Sifat jujur, sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Wah, asalnya dari sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, uang negara hilang. Korupsi. Sifat sidik hilang, rumah tangga berantakan. Kalau suami, bapak nggak jujur, berantakan tidak? Atau sebaliknya Pak, istri nggak jujur, berantakan tidak? Banyak mana kira-kira yang tidak jujur? Istri apa bapak? Jawab, banyak mana yang tidak jujur? Suami apa istri? Enggak, saya tanya ke sana dulu. Suami apa istri? Jadi sifat jujur itu wajib, kita juga wajib. Bukan hanya Nabi Muhammad wajib sifat jujur, kita pun harus jujur pada suami, jujur pada keluarga, jujur pada masyarakat, jujur pada amanah. Apalah, jadi kepala RW, kepala RT atau ketua RT atau ketua DKM, jujur. Jadi bupati, jadi wali kota, jujur. Begitu tidak jujur, hancurlah tatanan kehidupan ini. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan suku, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Itu Al-Quran itu. Kehancuran negara, kehancuran masyarakat dimulai dari hilangnya kejujuran. Paham tidak? Ekonomi hancur, akhlak hancur. Coba contoh, gampang contoh. Misalkan bupati korupsi. Anak buahnya korupsi enggak? Anak buahnya korupsi. Masa bupati korupsi enggak? Camat korupsi. Kalau udah camat korupsi, lurah korupsi enggak? Camat udah korupsi, masa saya enggak? Hancur enggak itu? Iya, kalau hanya bupati sendiri yang korupsi. Lalu yang lainnya mengikutin. Penipuan, manipulasi, bohong, harga-harga jadi mahal.
cabai merah dari Cipanas 30.000. Sampai Ciganjur desa saya, Ciganjur Cilandak 100. Coba. Dari sananya 35.000 paling mahal, 100. Bawang merah dari Brebes berapa? 20. Sampai sini 40. Ya kan? Ya kan? Ini tatanan kehidupan yang belum benar, yang tidak sehat itu. Ya kalau dari kebunnya, dari sawah 35 sampai sini 50 masih pantas lah. Kalau 35 cabai merah, 35 dari Cipanas, Bogor, Cianjur. Sampai sini 100, gak masuk akal. Bawang merah dari Brebes 20, sampai sini 40. Ini tatanan kehidupan, tatanan ekonomi yang kehilangan sifat sidik, ingin untung sebesar-besarnya dengan mengorbankan masyarakat banyak. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Paham tidak Bu? Paham tidak? Begitu pula sekolah misalkan, universitas yang sebenarnya tidak lulus karena bayar jadi lulus. Hancur gak itu? Hancur gak itu? Akan lahir dokter yang tidak pinter, lulusnya nyuap. Sebenarnya si A ini gak lulus. Kita kayak bayar sekian, lulus jadi dokter. Hancur gak itu? Insinyur sebenarnya tidak lulus. Karena bayar sekian jadi lulus. Bangun SD, 2 bulan ambruk. Semua. Sarjana agama. Yang sebenarnya tidak lulus, diluluskan jadi sarjana agama. Keluar jadi ketua ulama misalkan. Jadi ustadz, salah semua nanti. Lah ini. Maka Al-Quran katakan, walawit taba'al haq wahwahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan hawa nafsu, hancurlah tatanan kehidupan semuanya ini. Polisi tidak jujur, hakim tidak jujur, jaksa tidak jujur, menghasilkan hukuman yang benar apa enggak kira-kira? Vonis hukum yang keluar dari pengadilan enggak jujur, pasti salah, pasti enggak benar. Hancur enggak itu namanya tatanan masyarakat? Nah, itu Al-Quran sudah menegaskan, walawit tabul haq wa hum la fasadatis samawati wa man fihi. Oleh karena itu, mari akhlak Rasulullah harus kita tiru. Nomor 1 jujur saja deh, harus kita tiru. Siap? Siap mengikuti Rasulullah? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang paling penting akhlak. Nyun sewu, mohon maaf, jangan kaget. Agama enggak penting, penting akhlak. Contoh, jangan kaget, contoh ini. Agama dengan akhlak penting mana? Akhlak. Contoh, jangan kaget. Negara Afghanistan 100% Muslim. 1 orang saja nggak ada non Muslim Afghanistan. Terdiri dari 7 suku. Sukunya 7. Kalau kita sukunya 714 kalau kita ini. Afghanistan 7 suku. 100% Muslim. 99% Sunni, madhab Hanafi. 1% Syiah. Perang saudara, bunuh-bunuhan, bom-boman sudah 40 tahun. Rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom, masjid lagi sholat Jumat dibom. Sering kan lihat berita di TV kan? Presidennya Syekh Burhanuddin Rabbani apal Quran. Presidennya apal Quran, keluar Al-Azhar Mesir, Syekh Burhanuddin Rabbani dibunuh sesama Islam. Jadi Afghanistan 100% Muslim, akhlaknya hancur. Ingin nggak main ke sana? Ingin nggak jalan-jalan yuk, jalan-jalan? Ngajak anak, cucu sana yuk, liburan sekolah sana yuk. Ingin nggak? Islam semua tuh. Nah, sebaliknya Jepang, agamanya nggak jelas Jepang itu. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Buddha Hindu bukan,
Konghucu bukan, namanya Shinto. Agama lokal. Tapi di sana korupsi tidak ada. Kenapa pejabatnya nggak ada korupsi? Bukan takut neraka, nggak neraka. Kenapa pejabatnya tidak korupsi? Bukan karena takut neraka, nggak ngerti neraka dia. Bukan karena takut di penjara, enggak. Kenapa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya nanti korupsi lagi, niru nanti. Kalau anak saya korupsi, anaknya lagi niru lagi, korupsi lagi. Cucu saya korupsi, kalau dia korupsi, anaknya niru lagi. Berarti lahirlah sebuah keluarga dinasti koruptor semuanya. Itu yang ditakuti orang Jepang. Ibu takut itu enggak? Takut gitu enggak ibu? Kalau saya korupsi, anak saya korupsi. Ditiru anak kan? Atau kalau saya maksiat, kalau saya berdosa, tukang bohong, nipu, utang gak bayar, anak saya yang niru nanti. Kalau anak saya niru, cucu niru lagi nanti. Gitu gak kira-kira? Takut gak itu? Bukan takut pada neraka, bukan takut pada polisi di penjara, bukan. Takut tiru anak, itu orang Jepang. Tidak ada polisi di kota Tokyo itu, Bu. Saya udah 4 kali ke sana. Tidak polisi jaga mobil, jaga lalu lintas, gak ada. Supir tertib sendiri-sendiri. Supir tertib sendiri, gak ada pelanggar lalu lintas, gak ada. Tertib sendiri-sendiri supir itu. Tidak ada penodong, gak ada copet. Jalan malam-malam tenang, gak ada rasa takut. Ingin main ke Jepang, ingin? Nah, jalannya ke Jepang mau, ingin? Ingin. Padahal bukan orang Islam padahal. Coba, alhamdulillah waktu saya ke sana, saya ceramah, turun selesai dari ceramah, 16 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Jalan-jalan sama istri saya, 6 kota. Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Melbourne. Hari terakhir mau pulang, saya belanja oleh-oleh di toko kecil-kecil gitu. Dapat 2 kresek. Pulang ke hotel, beresin oleh-oleh, kardus beres, mau nilpon, HP saya nggak ada. Saya cari-cari, kasur saya bolak-balik, pojok-pojok, hilang HP, udah hilangnya sudahlah. Beli lagi Jakarta, besok pulang aja kok. Jam 9 malam mau tidur, ada orang ngetok pintu, pegawai hotel, dan ada 1 orang mengembalikan HP saya. Ini Pak, HP sampean tertinggal di warung saya, di toko saya. Orang Australia itu Bu, agamanya Kristen agamanya. Kira-kira kalau ada HP ketinggal di warung di mana ini? Mutiara Indah ya? Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 18 jam dari Jakarta naik pesawat. Rombongan, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Mat Anwar, ada PUI, ada Nahdlatul Wathon. Di sana 5 hari di sana. Ibu kota Tembakto namanya. Di ibu kota Tembakto Bu, tidak ada rumah ditutup, dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada mobil masuk ke halaman rumah. Tidak ada sepeda motor masuk dalam rumah. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Mutiara Indah ya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, kira-kira. Lah ini namanya akhlak. Namanya apa ini namanya? Akhlak. Ada seorang Badui masuk Islam. Orang Badui masuk Islam. Begitu baca syahadat, Nabi perintah sahabat Zaid bin Aslam. Zaid alimul Quran. Ada orang baru masuk Islam, coba ngaji di pojok sana, diajari Quran. Mojok ke pojok, ngaji Quran. Baru sampai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat sekecil apapun, ditutupi rapat kayak apapun, gak ada orang tahu, Allah melihat. Ini orang Badui, kafa bihadhihi katanya. Ngajinya sampai di sini saja, gak usah hatam-hatam gak apa-apa.
Itu kan masih dekat Bu ya? Masih dekat ya? Surat Zilzal kan masih dekat kan? Sudah nggak usah terus-terus ngajinya. Sampai sini aja nggak cukup. Kenapa? Karena 2 ayat ini saja, kalau saya betul-betul konsisten, sadar dengan 2 ayat ini, saya akan selamat dunia akhirat. Kata orang Badui itu. Udah ngaji gak usah hatam. Ini saja 2 ayat ini. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat salah, berbuat jahat, berbuat maksiat, dosa sekecil apapun Allah melihat. Cukup untuk menjadi pegangan hidup selamat dunia akhirat. Kata si Badui ini. Ini itu artinya apa? Ayat ini bisa membangun akhlakul karimah. Inna fi jasadikum lamudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Di dalam diri kamu ada satu daging segumpal atau darah segumpal yang kalau itu baik maka semua badan ini baik, kalau itu jahat, salah, jelek, semua sekujur badan jelek semua, yaitu namanya hati. Orang kalau hatinya baik, ucapannya baik, tutur katanya baik. Kalau ada orang tutur katanya jelek, nyaci maki, marah-marah, ngancam-ngancam, pertanda hatinya jelek. Orang kalau suka bertengkar, suka misu-misu, nyaci maki, nyakiti tangga, gunjing dan sebagainya, itu pertanda hatinya jelek. Pendengarannya baik, kalau hatinya baik, pendengarannya baik. Kalau hatinya jelek, pendengaran jelek. Telinga ini nggak mau mendengarkan yang jelek. Kalau hatinya baik, diajak ngerunjing nggak mau, diajak bertengkar nggak mau, diajak mendengar hal-hal yang hoax, yang negatif nggak mau. Hatinya baik, telinganya baik. Hatinya baik, matanya baik. Mata nggak mau melihat yang macam-macam, film porno nggak mau dilihat. Padahal di HP film porno banyak, menjijikkan. Berita, isinya berita sambo, berita apalah. Tapi diselingi berita itu ada iklan obat kuat, ya kan? Iklannya nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu yang menjijikkan. Ya Allah, HP itu. Belum lagi yang isinya provokator, cara ngerakit bom, cara ngebom, dari yang radikal atau sebaliknya dari yang sekuler, yang ateis, mengajak anak-anak supaya gak percaya pada agama, gak percaya pada akhlak. Apa itu cium tangan orang tua, apa itu cium tangan ulama, Kiai Habib kuno itu ada di HP itu ada. Nah, kalau hatinya baik, mata tidak akan melihat hal-hal yang tidak baik. Kalau hatinya baik, lisan akan baik, pendengaran akan baik, telinga akan baik, mata akan baik, perilaku, langkah-langkah kita akan baik. Kalau hati kita jahat, langkahnya akan selalu mengarah ke kejahatan. Oleh karena itu, mari kita tiru akhlak Rasulullah dengan hati yang baik. Hati ibu baik akan baik semuanya. Tutur kata baik, pendengaran baik, penglihatan baik. Ya Allah, perilaku baik. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Hati kita mari kita pelihara agar menjadi hati yang mulia, berakhlak mulia, akur, rukun, solid, akur, jauh dari pertengkaran. Yang namanya manusia itu bahasa Arabnya insan apa? Yang keras apa? Insan kata benda, non, isim. Kata kerjanya, verbnya anas. Adjektifnya kalau laki-laki anis, kalau perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, akur, akrab. Jadi manusia ini makhluk yang harmonis, makhluk yang akur, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, maunya hidup rame-rame. Kata Imam Ibnu Khaldun, al-insan madaniyun bit-taba'. Manusia itu makhluk yang bermasyarakat, gak bisa hidup sendirian. Manusia itu. Nah, kalau ada orang, tetangga atau saudara sudah 2 bulan gak ngejak ngomong, gak saling menyapa, misalkan, tapi gak ada di sini. Saumpama ada. Ada 2 orang tetangga gak ngejak ngomong sudah 2 bulan,
itu artinya sedang istirahat jadi insan. Sedang apa Bu? Istirahat jadi insan. Mari jadi insan gak boleh istirahat. Nabi Muhammad mentolerir. Terpaksa konflik. Paling lama 3 hari 3 malam. Ibu ternyata terpaksa tidak saling menyapa dengan tetangga. Paling lama berapa? 3 hari 3. Jadi kita istirahat jadi manusia berapa? 3 hari. Setelah 3 malam harus saling menyapa, harus saling akur kembali, saling harmonis kembali. Kalau kita betul-betul insan. Mari kita perbaiki diri kita sendiri semuanya. Kalau setiap rumah baik, RT pun baik. Setiap RT baik, kelurahan pun baik. Kelurahan baik, kecamatan baik. Kalau kecamatan baik, kabupaten baik, provinsi baik. Kalau semua provinsi baik akhlaknya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik akhlaknya. Coba. Kalau semua orang jujur semuanya, nggak ada korupsi, aman, tentram. Nggak ada penipu, nggak ada penipuan, nggak ada manipulasi, nggak ada bohong. Kalau orang mempunyai sifat sidik semua, dari presiden sampai ketua RT, dari pejabat sampai rakyat, yang pinter sampai yang bodoh, yang kaya dengan sampai yang miskin, semua jujur semuanya. Baik gak gitu kira-kira baik gak itu? Nah, bangsa yang bermartabat. Jangan sampai apa? Mutiara Indah ya? Kamu mau kemana? Mau ke Mutiara Indah? Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, sepatu hilang. Jangan sampai. Kau mau kemana? Mau ke Mutiara Indah? Waduh, hati-hati. Bajingan semua di sana itu. Preman. Jangan. Kita udah Islam semua, tinggal akhlak harus kita bangun. Syukur-syukur agamanya Islam, Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, akhlaknya mulia. Kau mau kemana? Mau ke Mutiara Indah? Oh tenang sana. Sepeda motor gak dikunci gak apa-apa. Dompet tertinggal di masjid utuh gak hilang gak? Coba. Ingin gak seperti itu Bu? Ingin gak seperti itu? Ayo dicoba satu perumahan saja. Semuanya masyarakatnya baik-baik akhlaknya. Contoh, kalau belum bisa semuanya, satu perumahan saja dulu. Ya. Mari kita sadar dengan Isra Mi'raj ini kita harus mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.